Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Guru yakin anak-anak dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Tetap semangat belajar ya nak. Walaupun anak-anak pada kesempatan kali ini belajar secara daring, anak-anak belajar secara online, anak-anak belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kalian nak. Ya nak. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Guru yakin anak-anak dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Tetap semangat belajar ya nak. Walaupun anak-anak pada kesempatan kali ini belajar secara daring, anak-anak belajar secara online, anak-anak belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kalian nak. Ya nak. Jangan patah semangat walaupun anak-anak belum bisa pergi ke sekolah. Baiklah, pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar tentang surat Al-Qari'ah. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada qiraatun yang artinya membaca. Pak Yogo akan membacakan suratul Qari'ah dari ayat 1 sampai 11. Anak-anak menyimak ya nak di rumah kalian masing-masing. Setelah kalian menyimak apa yang Pak Yogo bacakan surat Al-Qari'ah, kalian membaca suratul Qari'ah di rumah kalian masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Pak Guru sudah membacakan suratul Qari'ah dari ayat 1 sampai ayat 11. Selanjutnya kita akan membaca suratul Qari'ah beserta artinya. Surat Al-Qari'ah ayat 1 yang berbunyi Al-Qari'ah, yang artinya hari kiamat.
Surat Al-Qari'ah ayat 2, mal qari'ah, yang artinya apakah hari kiamat itu. Nah, ini di ayat 2 surat Al-Qari'ah ini adalah bentuk pertanyaan. Apakah hari kiamat itu? Ayat selanjutnya surat Al-Qari'ah ayat 3 yang berbunyi wa ma adraka mal qari'ah, yang artinya tahukah kamu apakah hari kiamat itu. Nah, di surat Al-Qari'ah ada 2 pertanyaan yang mana pertanyaan itu diulang sebanyak 2 kali. Pertanyaannya, apakah hari kiamat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat selanjutnya surat Al-Qari'ah ayat 4 yang berbunyi yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, yang artinya pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Ini gambaran pertama tentang kejadian hari kiamat. Pada hari itu, pada hari kiamat, manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Manusia berlari ke sana, berlari ke sini. Semuanya manusia menjadi takut dan bingung. Manusia ingin menghindari dari kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu. Nah, itu digambar sini. Gunung meletus, banjir, tsunami, dan rumah-rumah hancur. Nah, maka dari itu dengan kejadian itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Manusia bertebaran, lari. Ada yang lari ke sana, lari ke sini. Manusia menjadi bingung dan takut akan kejadian hari kiamat. Selanjutnya surat Al-Qari'ah ayat 5 yang berbunyi wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, yang artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Jadi ini adalah gambaran kedua kejadian yang terjadi di hari kiamat. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Seperti apa nak? Nah, ini contohnya, bahwasannya gunung-gunung pada hari kiamat meletus, mengeluarkan apinya, mengeluarkan lavanya. Seluruh gunung yang ada di bumi ini meletus. Itu adalah gambaran hari kiamat nanti. Ini adalah gambaran yang kedua. Oke, selanjutnya surat Al-Qari'ah ayat 6. Fa amma man thaqulat mawazinu, yang artinya dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, itu dijelaskan. Fa amma man thaqulat mawazinu, barang siapa orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dijelaskan di ayat ke-7, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, yang artinya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, ini contoh gambarannya adalah surga.
Contoh ya nak, surga seperti ini. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, atau maka dia akan berada di kehidupan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk golongan orang-orang yang berat amal kebaikannya, berat timbangan amal kebaikannya. Selanjutnya nah, surah Al-Qaryah ayat 8. Wa amma man khaffat mawazin. Artinya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan keburukannya, jelaskan. Barang siapa yang berat timbangan keburukannya, berat timbangan amal keburukannya, maka dijelaskan di surah Al-Qaryah ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Artinya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi barang siapa yang berat timbangan amal keburukan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang berat timbangan amal keburukannya ya nak. Surat Al-Qaryah ayat 10. Wa ma adraka ma hiya. Artinya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ini ada pertanyaan tentang neraka hawiyah. Ini ada pertanyaan, apakah neraka hawiyah itu? Jawabannya di ayat surat Al-Qaryah ayat terakhir atau ayat 11. Narun hamiyah, artinya yaitu api yang sangat panas. Neraka hawiyah yaitu api yang sangat panas. Ini gambarannya. Na'udzubillah nak, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka hawiyah. Sekarang masuk ke penjelasan surat Al-Qaryah. Surat Al-Qaryah terdiri atas 11 ayat. Nah, kita sudah baca tadi surat Al-Qaryah ayat 1 sampai 11. Jadi jumlah ayat surat Al-Qaryah ayat 11 ada 11. Surat Al-Qaryah termasuk golongan surat Makiyah. Kenapa surat Al-Qaryah termasuk golongan surat Makiyah? Karena surat Al-Qaryah diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Qaryah diturunkan ketika Rasulullah Muhammad SAW masih di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Surat Al-Qaryah diturunkan setelah surat Al-Quraisy. Surat Al-Qaryah diambil dari perkataan Al-Qaryah yang terdapat pada ayat pertama. Al-Qaryah. Jadi benar bahwasanya surah Al-Qaryah diambil dari perkataan Al-Qaryah yang terdapat pada ayat ke-1 atau ayat pertama. Pokok-pokok isi surat. Kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalas atau diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini gambarannya. Gambarannya. Manusia bertebaran, gunung berhamburan. Nah ini gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalas atau diganjar di yaumul hisab. Kemahadasyatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat pada hari kiamat nanti, sehingga membuat semua makhluk hidup yang ada di muka bumi menjadi bingung, bagaikan anai-anai bertebangan dan bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan tertiup angin. Setiap timbangan amal manusia, baik berat maupun ringan, akan mendapat ganjaran yang sesuai. Timbangan amal kebaikannya lebih berat baginya surga. Nah, barang
siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia surga, maka balasannya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan timbangan amalnya ringan, timbangan amal perbuatan baiknya, amal kebaikannya ringan, atau sebaliknya itu yang berat adalah amal keburukannya, baginya adalah neraka. Demikian penjelasan tentang surat Al-Qari'ah beserta artinya yang bisa Pak Yogo sampaikan. Apabila anak-anak yang ingin bertanya tentang surat Al-Qari'ah, silahkan anak-anak bertanya di kolom komentar video ini. Atau anak-anak yang ingin bertanya, silahkan anak-anak minta tolong kepada ayah bundanya untuk bertanya melalui chat WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan supaya kalian tetap semangat untuk belajar. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.